Mendaki Tangga yang Salah, karya Eric Barker, bab 1, bagian 2. Glenn Gould adalah seorang penderita hipokondria, yang jika Anda bersin ketika berbicara dengannya di telepon, ia akan langsung menutup telepon. Pianis klasik ini selalu mengenakan sarung tangan. Bahkan tak jarang ia mengenakan beberapa lapis sarung tangan sekaligus. Seperti apotek berjalan, ia selalu membawa berbagai jenis obat bersamanya. Gould berkata, "Seorang wartawan menulis bahwa saya bepergian dengan sekoper penuh pil. Sebenarnya pil-pil itu hanya satu tas kantor." Ia membatalkan 30% agenda konsernya, terkadang menyepakatinya lagi, lalu kembali membatalkannya. Gould berujar, "Saya tidak pergi ke konser, terkadang bahkan tidak ke konserku sendiri." Dia pria yang aneh. Ia juga musisi terbesar pada abad ke-20. Ia memenangkan 4 penghargaan Grammy dan menjual jutaan album. Ia bahkan mencapai puncak ketenaran sejati pada zaman kita, menjadi acuan pada salah satu episode The Simpsons. Gould bukan hanya seorang hipokondria. Ia disebut Howard Hughes Music oleh majalah Newsweek. Ia tidur pukul 6 pagi dan bangun pada sore hari. Jika ia menganggap suatu penerbangan sebagai penerbangan yang sial, ia akan menolak masuk pesawat. Ia sangat membenci cuaca dingin, sehingga ia mengenakan pakaian musim dingin pada musim panas dan seringkali menggunakan kantong sampah untuk membawa keperluan sehari-harinya. Pada akhirnya, ini membuat Gould ditahan di Florida karena polisi keliru menganggapnya sebagai tunawisma. Tentu saja sikap eksentriknya mempengaruhi relasinya. Takut kedekatannya dengan orang lain akan mencederai karyanya. Seringkali ia menjaga jarak dengan teman-temannya. Penyelamat hidupnya adalah telepon. Dalam 9 bulan terakhir dari hidupnya, tagihan telepon mendekati $13.000. Cara mengemudinya yang gila-gilaan membuat kursi penumpang di mobilnya dijuluki kursi bunuh diri oleh teman-temannya. Ia pernah berkomentar, "Kurasa bisa dibilang bahwa aku adalah pengemudi yang pikun. Memang benar bahwa sesekali aku menerobos lampu merah. Tetapi di sisi lain, aku sering berhenti di lampu hijau, tapi gak pernah dipuji." Yang lebih ganjil lagi adalah caranya memainkan musik tersohornya. Kevin Bazana menjelaskan dalam biografinya yang indah tentang Gould. Penampilan yang kusut, badan yang membungkuk, di atas tuts piano, lengan yang melambai-lambai, batang tubuh, dan kepala yang bergerak naik turun. Perlu diingat, ini bukanlah pianis jazz atau Elton John. Pria ini memainkan musik Bach, dan ia benci melakukan pertunjukan. Sifatnya yang suka mengendalikan tidaklah cocok dengan persyaratan tur di mana ia harus berganti-ganti pesawat dan hotel, lalu bertemu dengan orang-orang baru setiap hari. "Aku tidak suka penonton. Kurasa mereka adalah kekuatan jahat," katanya mendesis. Lalu ada sang kursi. Karena gaya bermainnya, Gould membutuhkan kursi khusus. Kursi itu tingginya hanya sekitar 30 cm dan miring ke depan agar ia bisa duduk dengan nyaman di tepian kursi. Ia mempunyai begitu banyak persyaratan sehingga ayahnya harus memesan kursi khusus untuknya. Gould menggunakan satu kursi itu di sepanjang karirnya, membawanya kemanapun ia melakukan pertunjukan. Seiring berjalannya waktu, kursi itu tentu menjadi usang dan akhirnya perlu diikat dengan kawat dan pita perekat. Suara dari kursi itu bahkan bisa terdengar di album-albumnya.
Terlepas dari keeksentrikannya yang ekstrim, ia sebenarnya sangat memukau. Seperti yang pernah dikatakan oleh George Ezell dari Cleveland Orchestra. Orang Sinting itu jenius. Tetapi semua keterampilan, ketenaran, dan kesuksesannya bisa saja tidak pernah terwujud. Ya, ia adalah seorang jenius yang telah mencapai tingkat keterampilan seorang profesional pada usia 12. Tapi ia begitu canggung dan peka, sehingga untuk beberapa tahun ia harus homeschooling karena tidak bisa menghadapi tekanan untuk berada di sekitar anak-anak lain. Gould bisa saja menjadi seorang yang sama sekali tidak bisa berfungsi di dunia nyata. Jadi, bagaimana ia bisa tumbuh dan menjadi salah satu orang hebat? Untungnya ia dilahirkan di sebuah lingkungan yang sangat cocok untuk temperamennya yang rapuh. Orang tuanya sangat mendukung sampai pada tingkatan yang nyaris mustahil. Ibunya mengabdikan diri untuk mengasuh bakatnya, dan ayahnya menghabiskan $3.000 setahun untuk pelatihan musik Gould. Apakah $3.000 kedengarannya tidak banyak? Ini terjadi tahun 1940-an. Jumlah itu adalah 2 kali rata-rata gaji tahunan di Toronto, kota kelahiran Gould pada saat itu. Dengan dukungan yang luar biasa seperti itu dan etika kerja yang tidak mengenal lelah, bakat Gould bisa berkembang. Ia diketahui menghabiskan 16 jam sehari dan ratusan jam seminggu di studio rekaman. Tidak aneh baginya untuk lupa dengan kalender ketika menjadwalkan sesi latihan, dan ia perlu diingatkan bahwa sebagian besar orang tidak ingin bekerja di hari raya Thanksgiving atau Natal. Ketika ditanya nasihat yang akan ia berikan kepada orang yang ingin menjadi seniman, ia berkata, "Anda harus menghentikan segala sesuatu yang lain." Obsesinya yang digerakkan oleh neurosis akhirnya berbuah. Pada usia 25 tahun, ia melakukan tur musik di Rusia. Tidak ada orang Amerika Utara yang pernah melakukan itu sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Pada usia 28 tahun, ia muncul di televisi bersama Leonard Bernstein dan New York Philharmonic. Pada usia 31 tahun, ia adalah seorang legenda musik. Kemudian ia memutuskan untuk menghilang. "Aku benar-benar menginginkan separuh terakhir dari hidupku untuk diriku sendiri," kata Gould. Pada usia 32 tahun, ia berhenti tampil di depan umum. Secara keseluruhan, ia menjalani hampir 300 konser. Sebagian besar musisi yang melakukan tur musik sudah akan melakukan sejumlah itu dalam 3 tahun. Ia masih bekerja seperti orang gila, tetapi tidak lagi melakukan pertunjukan untuk penonton. Ia menginginkan kendali yang hanya bisa disediakan oleh studio rekaman. Anehnya, kepensiunannya dari pertunjukan musik tidak membatasi pengaruhnya di dunia musik. Malah sebenarnya meningkatkannya. Kevin Bazana menulis, Gould terus mempertahankan kehadirannya melalui ketidakhadirannya. Ia terus bekerja sampai hari terakhirnya pada 1982. Pada tahun berikutnya, namanya dimasukkan dalam Grammy Hall of Fame. Apa yang dikatakan oleh Gould tentang kebiasaannya yang ekstrim dan gaya hidupnya yang gila-gilaan? Kurasa aku tidak se-eksentrik itu. Penulis biografi Kevin Bazana berkata, "Itulah ciri dari seorang eksentrik sejati. Tidak menganggap dirinya eksentrik. Bahkan ketika setiap pikiran, kata, dan perbuatannya membuatnya berbeda dari semua orang lain di dunia." Gould jelas tidak akan menjadi seorang legenda musik tanpa dukungan awal dan dukungan keuangan yang sangat besar dari orang tuanya.
ia adalah makhluk yang terlalu rapuh dan ganjil untuk bisa bertahan menghadapi kerasnya dunia. Tanpa pengasuhan itu, mungkin ia hanya akan menjadi tunawisma yang mengenakan baju berlapis-lapis di Florida. Mari kita bicara tentang anggrek, bunga rumput, dan para monster yang penuh harapan. Ada sebuah pepatah lama di Swedia yang mengatakan bahwa sebagian besar anak adalah bunga rumput, tetapi beberapa adalah anggrek. Bunga rumput sangat lentur. Mereka bukan bunga yang paling cantik, tapi mereka tetap tumbuh meskipun tanpa pemeliharaan yang baik. Tidak ada orang yang perlu sengaja menanam bunga rumput. Anda tidak perlu menanam dan memeliharanya. Mereka akan baik-baik saja pada hampir semua kondisi. Berbeda halnya dengan anggrek. Jika Anda tidak merawatnya dengan baik, mereka akan meranggas dan mati. Namun, jika dirawat dengan baik, mereka mekar menjadi bunga yang paling indah yang bisa orang bayangkan. Sekarang kita bukan sekedar bicara tentang bunga dan bukan tentang anak-anak. Kita sedang mempelajari sebuah pelajaran tentang genetika mutakhir. Siaran berita selalu melaporkan tentang suatu gen yang menyebabkan ini dan itu. Naluri pertama kita adalah memberi label baik atau buruk kepada gen ini. Gen ini menyebabkan kecanduan alkohol atau kekerasan. Untungnya saya tidak mempunyai gen itu, komentar kita. Gen itu buruk sekali. Psikolog menyebut ini model diatesis stres. Jika Anda memiliki gen buruk ini dan menghadapi masalah dalam hidup, Anda rentan berakhir dengan suatu kelainan, misalnya depresi atau kecemasan. Jadi berdoalah agar Anda tidak mempunyai gen buruk yang bisa mengubah Anda menjadi monster. Namun, ada satu masalah. Semakin lama, semakin terlihat bahwa sepertinya sudut pandang ini mungkin salah. Penemuan-penemuan terbaru di bidang genetika sedang menjungkir balikan model gen buruk versus gen baik ini dan mengarah ke apa yang tampak seperti konsep pemekat. Para psikolog menyebutnya sebagai hipotesis kerentanan diferensial. Dalam situasi yang lain, gen yang sama yang menuntun pada hal buruk sebenarnya bisa menuntun pada hal hebat. Pisau yang sama yang bisa digunakan untuk menusuk seseorang juga bisa digunakan untuk menyiapkan makanan bagi keluarga. Jadi pisau itu bisa baik atau buruk, tergantung pada konteksnya. Mari kita mengkajinya dengan lebih spesifik. Sebagian besar orang memiliki suatu gen DRD4 yang normal. Tetapi beberapa orang memiliki suatu varian gen yang disebut DRD4-7R. 7R telah dikaitkan dengan ADHD, kecanduan alkohol, dan kekerasan. Ini adalah gen yang buruk. Tetapi peneliti Ariel Navo melakukan suatu kajian untuk melihat anak-anak mana yang mau membagi permen tanpa diminta. Sebagian besar anak berusia 3 tahun tidak ingin membagi makanan kesukaannya jika tidak diharuskan. Tetapi, anak-anak yang memiliki gen 7R cenderung mau berbagi. Mengapa anak-anak yang memiliki gen yang buruk ini lebih siap menolong, bahkan ketika tidak diminta? Karena 7R itu tidak buruk. Seperti pisau, ini bergantung pada konteksnya. Anak-anak 7R yang menerima pengasuhan yang baik bahkan lebih ramah dibandingkan anak-anak yang memiliki gen DRD4 standar. Konteks menciptakan perbedaan. Beberapa gen lain yang berkaitan dengan perilaku juga telah menunjukkan efek serupa. Remaja yang memiliki gen CHRM2 yang dibesarkan dengan buruk berakhir sebagai pemberontak yang terburuk. Tetapi remaja dengan gen yang sama tapi dibesarkan di rumah yang baik malah muncul di posisi puncak.
anak-anak yang memiliki varian gen 5 strip HTTLPR dan orang tua yang dominan akan cenderung menipu. Sementara anak-anak yang memiliki gen yang sama yang menerima pengasuhan yang baik adalah anak-anak yang cenderung mematuhi aturan. Baiklah, mari kita menjauh sejenak dari mikroskop dan huruf-huruf singkatan. Sebagian besar orang adalah bunga rumput. Mereka berakhir sebagai orang yang baik-baik saja dalam sebagian besar situasi. Beberapa orang lain adalah anggrek. Mereka bukan hanya lebih peka terhadap hasil negatif, tapi terhadap segala sesuatu. Mereka tidak mau tumbuh di tanah di sisi jalan seperti bunga rumput. Tetapi jika mereka dipelihara dengan baik di rumah kaca yang baik, keindahan mereka akan mempermalukan bunga rumput. Seperti yang dikatakan oleh penulis David Dobbs dalam tulisan untuk The Atlantic. Gen yang sama yang paling menyusahkan kita sebagai spesies yang menimbulkan perilaku menghancurkan diri dan antisosial juga mendasari kemampuan untuk menyesuaikan diri dan keberhasilan evolusioner yang luar biasa pada manusia. Dengan lingkungan dan pengasuhan yang buruk, anak-anak anggrek bisa berakhir sebagai orang yang depresi, kecanduan obat-obatan, atau masuk penjara. Tetapi, dengan lingkungan yang benar dan pengasuhan yang baik, mereka bisa tumbuh menjadi orang yang paling kreatif, sukses, dan bahagia di masyarakat. Ini membawa kita ke monster yang penuh harapan. Apa dan siapakah mereka? Profesor Wendy Johnson dan Thomas J. Bouchard Jr. berkata, seorang monster yang penuh harapan adalah seorang yang sangat menyimpang dari norma dalam suatu populasi karena mutasi genetik yang mengandung potensi keunggulan adaptasi. Jika Darwin mengatakan bahwa semua evolusi terjadi secara bertahap, Richard Goldsmith mengemukakan gagasan bahwa mungkin sekali alam membuat perubahan-perubahan besar. Dan dia diejek habis-habisan. Tapi pada akhir abad ke-20, para ilmuwan seperti Stephen Jay Gould mulai menyadari bahwa mungkin Goldsmith ada benarnya. Para peneliti mulai melihat contoh dari mutasi yang tidak bertahap dan cocok dengan teori monster yang penuh harapan. Terkadang, alam mencoba sesuatu yang lain, dan jika monster itu menemukan lingkungan yang tepat dan berhasil, bisa saja akhirnya mengubah seluruh spesies menjadi lebih baik. Sekali lagi, ini adalah teori pemekat. Seperti yang dikatakan oleh penulis Paul Brunson, seluruh Silicon Valley didasarkan pada kecacatan karakter yang dihadiahi secara unik dalam sistem itu. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa tubuh bagian atas putra Anda terlalu panjang, tungkai kakinya terlalu pendek, tangan dan kakinya terlalu besar, dan ia akan memiliki lengan yang kurus serta panjang? Saya ragu bahwa Anda akan melompat gembira. Semua ini kedengarannya nggak bagus. Tapi jika seorang pelatih renang yang cerdas mendengarnya, dia nggak akan melihat apapun selain medali emas Olimpiade. Michael Phelps seharusnya dianggap salah satu X-Men. Seorang mutan dengan kekuatan super. Apakah raganya sempurna? Jauh dari sempurna. Ia tidak bisa menari dengan baik atau bahkan berlari dengan baik. Malah sebenarnya, sepertinya ia tidak dirancang untuk bergerak di darat. Tetapi, Mark Levin dan Michael Sokolov menulis untuk New York Times, menceritakan sekumpulan ciri ganjil dari Phelps yang menjadikannya sangat cocok untuk menjadi perenang yang menakjubkan. Ya, ia kuat dan ramping. Tapi untuk pria setinggi 6 kaki 4 inci, proporsi tubuhnya nggak normal. Tungkai kakinya pendek, batang tubuhnya panjang,
menjadikan tubuhnya mirip perahu kano. Ia memiliki tangan dan kaki yang terlalu besar, lebih tepat disebut sirip. Jika Anda merentangkan kedua lengan Anda ke sisi, jarak di antara ujung jari kanan dan kiri seharusnya cocok dengan tinggi tubuh Anda. Tetapi tidak bagi Phelps. Rentangan tangannya adalah 6 kaki 7 inci. Lengan yang lebih panjang berarti daya dayung yang lebih besar di kolam. Phelps bergabung dengan tim Olimpiade Amerika Serikat pada usia 15 tahun. Tidak ada orang lain yang sebelia itu sejak 1932. Apa tantangan terbesar sebagai seorang perenang? Mencebur ke kolam. Ia terjun lebih lambat dibandingkan sebagian besar perenang lain. Tubuh Phelps tidak dirancang untuk bergerak di luar air. Dan monster ini lebih dari sekadar penuh harapan. Ia mendapatkan lebih banyak medali Olimpiade dibandingkan semua orang lain. Bagaimana kaitannya dengan keberhasilan lain di luar atletik? Peneliti Wendy Johnson dan Thomas J. Butcher Jr. mengatakan bahwa para jenius juga bisa dianggap monster yang penuh harapan. Jika Michael Phelps sangat canggung di darat, Glenn Gould tampaknya tidak punya harapan di masyarakat yang santun. Tetapi keduanya tumbuh dengan hebat berkat lingkungan yang tepat. Kita telah melihat bahwa beberapa anggrek meranggas karena pengasuhan yang buruk dan mekar dengan indah ketika dibesarkan dengan baik. Apalagi yang membuat beberapa monster berakhir tanpa harapan dan beberapa lainnya penuh harapan. Mengapa beberapa orang berakhir dengan begitu cemerlang gila-gilaan dan beberapa lainnya berakhir dengan benar-benar gila? Dean Keith Simonton mengatakan bahwa ketika para jenius melakukan tes kepribadian, nilai patologi mereka berada di rentang tengah. Para pencipta menunjukkan psikopatologi yang lebih besar dibandingkan orang rata-rata, tetapi lebih sedikit dibandingkan psikotik yang sesungguhnya. Sepertinya mereka memiliki keganjilan dalam jumlah yang tepat. Terlalu sering kita memberi nilai baik atau buruk, padahal nilai yang lebih tepat adalah berbeda. Militer Israel membutuhkan orang yang bisa menganalisa citra satelit untuk melihat adanya ancaman. Mereka membutuhkan serdadu yang memiliki keterampilan visual yang menakjubkan, yang tidak akan bosan melihat tempat yang sama sepanjang hari, dan bisa melihat perubahan-perubahan yang samar. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi Divisi Visual Intelligence dari IDF menemukan rekrutan yang sempurna di tempat yang paling tidak diduga. Mereka mulai merekrut orang-orang yang mengalami autisme. Orang-orang ini mungkin mengalami kesulitan dalam interaksi pribadi, tetapi banyak yang sangat unggul dalam tugas visual, misalnya pada permainan puzzle. Dan mereka telah membuktikan diri sebagai aset yang sangat berharga di bidang pertahanan negaranya. Dr. David Weeks, seorang psikolog saraf klinik, menulis, para eksentrik adalah mutasi dari evolusi sosial, menyediakan bahan-bahan intelektual untuk seleksi alam. Mereka bisa menjadi anggrek seperti Glenn Gould atau monster yang penuh harapan seperti Michael Phelps. Kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berusaha menjadi baik, ketika seringkali baik hanyalah rata-rata. Untuk menjadi hebat, kita harus berbeda. Dan itu bukan datang dari upaya untuk mengikuti apa yang dianggap terbaik oleh masyarakat. Karena masyarakat tidak selalu mengetahui apa yang ia butuhkan. Seringkali menjadi yang terbaik adalah menjadi diri terbaik versi Anda sendiri. Seperti komentar John Stuart Mill. Sekarang ini, hanya sedikit orang yang berani menjadi eksentrik. Ini adalah tanda bahaya yang besar bagi zaman kita. Di lingkungan yang tepat, buruk bisa menjadi baik.
dan ganjil bisa menjadi indah. Lanjut ke bab 1 selanjutnya.